Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang berjumpa dengan kalian kembali di pelajaran biologi. Kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang sistem gerak. Ibu berharap anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat, tetap rajin mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak jika ingin keluar. Kita lanjutkan pelajaran kita ya. Maka yang pertama, berbicara tentang sistem gerak, maka pertama sekali yang akan kita pikirkan itu adalah tulang atau yang kita sebut dengan rangka. Ini semua disebut dengan rangka dan juga otot. Jadi dalam hal ini rangka sering juga disebut dengan istilah gerak pasif, alat gerak pasif, dan otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Mengapa justru otot yang disebut alat gerak aktif? Karena ototlah yang sebenarnya bekerja atau berkontraksi dan berelaksasi untuk bisa menggerakkan si tulang. Jadi kenapa kita bisa melakukan gerakan ini? Karena ada pekerjaan, karena ada reaksi, relaksasi, dan kontraksi daripada otot kita, misalkan antara otot bisep dan otot trisep, sehingga tangan kita bisa bergerak gitu ya. Maka fungsi rangka itu adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh dan ukuran tubuh jelas. Jika orangnya, kalau rangkanya itu panjang-panjang, ini biasanya orangnya akan nampak tinggi. Jika rangkanya itu pendek-pendek, maka biasanya itu akan lebih pendek dan lebih besar. Itu dia ya. Atau jika rangkanya, ukuran daripada rangkanya kecil-kecil, maka dia akan lebih kecil orangnya. Yang kedua adalah membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot jelas. Kemarin kita sudah belajar di pelajaran di bab 2, bab 3, yaitu otot lurik. Otot lurik itu melekat, adalah otot yang melekat pada rangka. Maka tempat melekatnya otot ini, itu dia ya. Maka otot yang dimaksud di sini adalah otot lurik. Sebagai penyokong berat badan. Sebagai penyokong berat badan. Melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Di dalam ini ada otak. Maka jika tidak ada tulang ini, sudah segera kita cepat ya. Tidak mungkin akan sangat gampang kita kena cedera. Makanya kenapa kalau orang mengalami kecelakaan, kan sebenarnya ada tengkorak di sana atau ada rangka di sana. Cuman mungkin benturan itu sangat kuat sehingga mengganggu otak, bisa mengakibatkan cedera atau kematian kepada orang tersebut yang mengalami. Berikutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel imunitas di sumsum tulang dan penyimpanan kalsium. Itulah fungsi daripada rangka. Rangka manusia terdiri atas rangka aksial dan rangka apendikuler. Ini sangat gampang membedakan yang mana rangka aksial dan rangka apendikuler. Lihat di sini. Rangka aksial adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak badan bawah. Berarti mulai dari sini sampai ke sini, dan mulai dari lengan atas sampai ke tangan, dan dari pangkal paha sampai ke kaki, semua yang panjang-panjang ini disebut sebagai alat gerak rangka apendikuler. Sedangkan yang aksial itu yang tidak selain daripada ini. Berarti ini tengkorak, lalu tulang belakang, lalu dada, itu dia kan, lalu panggul, lalu tulang yang ini selangkah. Itu dia ya. Jadi rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikuler terdiri atas tulang anggota gerak atas yang ini, dari sini sampai ke sini, dan dari paha sampai ke bawah, tulang anggota gerak bawah. Tulang itu memiliki bentuk, ada berbentuk pipa. Kalau berbentuk pipa itu segala sesuatu tulang yang panjang-panjang, misalkan ini lengan ini, dari sini kan panjang. Ini namanya tulang pipa karena dia berbentuk seperti pipa panjang. Ini juga tulang pipa. Di paha juga tulang pipa, di betis dan di tulang kering itu juga tulang pipa. Lalu ada tulang pendek. Tulang pendek itu tulang ukuran tulangnya pendek. Misalkan ini.
yang ada di jari-jari ini tulang pendek ini, atau yang ada di mana lagi Bu Bila? Di sini. Ada di sini tulang-tulang pendek ya. Dan tulang pipi ini adalah tulang yang bentuk gepeng. Misalkan yang ini, tulang belikat dan di tengkorak, gitu ya. Jenis-jenis tulang, ada tulang rawan dan ada tulang sejati. Tulang rawan adalah tulang yang contohnya yang ini, yang ada di hidung, yang ada di telinga, yang ada di tenggorokan, yang ada di mana lagi, di ujung tulang rusuk, itu tulang rawan. Dan tulang sejati, tulang yang keras dan bui harap. Ima bayakun, kalau tulang rawan itu kalau kita gigit bisa hancur. Kalau tulang sejati kalau kita gigit, gigi kita yang hancur, bukan tulangnya yang hancur, gitu ya. Itulah perbedaan antara tulang rawan dan tulang sejati. Sekarang kita lihat satu persatu bagian-bagian daripada tulang. Dari atas pertama ya, bagian tengkorak itu yang ini semua. Bagian tengkorak ini ada dibagi dari bagian kepala dan juga bagian wajah. Yang pertama adalah tulang dahi yang depan. Tulang dahi atau disebut dengan istilah os frontal, sudah, tulang ubun-ubun atau os parietal. Lalu tulang pelipis adalah tulang kepala belakang atau os occipital, yang ini tulang kepala belakang. Os frontal tulang dahi, os parietal tulang ubun-ubun, os occipital tulang bagian kepala, os sphenoidal tulang baji, dan os ethmoidal. Ini yang sphenoidal, ini yang ethmoidal. Lalu berikutnya bagian wajah. Tulang air mata, tulang hidung, tulang ini rahang atas atau maksila, rahang bawah atau mandibula. Lalu hidung, os nasal, lalu tulang air mata, os lakrimal. Tulang rongga mata, os orbital. Tulang langit-langit atau os palatum, langit-langit ya. Ini tadi maksila, rahang atas, mandibula, lalu nasal, orbital, lakrimal. Itu dia ya. Berikutnya itu bagian wajah tadi, bagian tengkorak. Berikutnya adalah bagian tulang belakang. Bagian tulang belakang dimulai dari leher pangkal atas. Jadi tulang belakang dari leher sampai ke ekormu. Sudah sampai ke ekormu. Lalu yang ini dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua sepanjang ini. Ini ada 7 tulang. Ini dinamakan dengan tulang leher. Sudah, tulang leher. Di 7 tulang leher atau os vertebra cervical, lalu 12 dari situ. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tulang punggung saya mentongi dari sini sampai ke sini. Tulang punggung ini dinamakan dengan os vertebra thoracalis ya, os vertebra cervical, thoracalis. Lalu 5 ruas tulang pinggang atau os lumbalis, baru 5 tulang kelangkang, ini tulang kelangkang ada 5, atau os vertebra sacrum, dan 4 tulang ekor menyatu seperti satu dinamakan dengan os vertebra coccygeus, cervical, thoracal, lumbalis, sacrum, dan coccygeus. 7 tulang leher atau os cervical, 12 tulang punggung atau os temporal, 5 tulang pinggang atau os lumbalis, lalu 5 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 4 tulang ekor.
Berikutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada itu yang ini, yang paling dada di depannya. Maka yang ini dinamakan dengan satu tulang kepala dada atau os manubrium sterni, tulang hulu namanya ya. Lalu satu tulang badan apa ini? Tulang dada. Ini tulang hulu namanya os manubrium sterni. Tulang badan itu os corpus sterni, dan tulang tajuk pedang os processus siphoideus. Satu tulang hulu os manubrium sterni, satu tulang badan atau os corpus sterni, dan satu tajuk pedang os processus siphoideus. Kenapa dikatakan tajuk pedang? Karena ujungnya runcing seperti ujung pedang. Lalu tulang rusuk sudah satu dua tiga pasang tulang rusuk 7 1 2 3 4 5 6 7 pasang tulang rusuk sejati atau os costavera. Lalu 3 pasang tulang rusuk palsu 1 2 3. Kenapa dikatakan tulang rusuk palsu? Karena dia sebenarnya 3, tapi di sini seolah-olah 1 yang menempel ke sini kan. 1 2 3 tapi 1 yang menempel. Makanya dikatakan tulang rusuk palsu atau os costa spuria. Ini tadi costavera, costa spuria, dan 2 tulang melayang ini. Tulang melayang os costa fluctuantes. Jadi kalau kamu pegang perutmu itu ada seperti yang tidak sampai. Itu dia ya, dinamakan dengan tulang rusuk. Jadi 7 pasang tulang rusuk sejati os costavera, 3 pasang tulang rusuk palsu atau os costa spuria, dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau os costa fluctuantes. Tulang berikutnya, lengan bahu manusia ini, yang seperti ini namanya tulang selangka. Sudah, tulang selangka atau os clavicula, dan yang ini tulang belikat di bawah ini, di belakang. Ini os scapula. Ini tadi clavicula, lalu belikat scapula. Itu dia ya. Berikutnya, anggota gerak atas, lengan atas, os humerus, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Berarti kan ini kalau dihitung 2, ini 2 tulang humerus, 2 tulang lengan atas atau os humerus, 2 kali 2 ya, 2 tulang pengumpil atau os radius, dan 2 tulang hasta atau os ulna. Lalu 2 dikali ini 1 2 3 4 5, 2 dikali 5 telah pergelangan tangan. Ini di pergelangan tanganmu ini ada 5 tulangnya. 2 dikali 5 pergelangan tangan atau os carpal. Tangan itu 8, maaf ya. Lalu tulang ruas jari tangan dan telapak tangan, yang ini telapak tangan. Ini pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari 2 kali 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yang tulang gerak bawah, os tulang paha atau os femur, tulang tempurung lutut, os patella. Lalu 2 tulang betis atau os tibia, tulang kering yang di depan kalau ditendang sakit. Lalu 2 tulang betis atau os fibula, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas jari kaki. Tulang usus ini kalau kita duduk ya, ini kita yang ini ya, tulang usus.
lalu tulang duduk kalau kita duduk menggunakan itu, lalu tulang kemaluan. Ini itu dia ya. Berikutnya adalah ini tadi tulang-tulang itu bentuk-bentuk tulang pipa yang panjang-panjang, tulang pendek tadi yang di sini atau yang di sini, lalu tulang pipa ini ya betul ya, dan tulang tidak beraturan di tulang belakang atau tulang tidak beraturan juga rahang atau tulang pipi ya. Berikutnya bagian-bagian tulang. Oke. Jadi pertemuan kita sampai di sini yaitu membahas tentang bagian-bagian tulang daripada manusia. Selamat siang.